5 inch ya kalau nggak salah ya, 1,5 inch. Nah, kita coba pemasangan langsung. Oke, baik, jumpa lagi dengan CP CCT Robotik ya, CCIT Robotik ya. Sebelumnya kita sudah unboxing atau sudah melakukan penyetingan terhadap TP-Link CPE 220 ya, yang kita jadikan sebagai access point. Kejadian yang terjadi atau pengaruh lapangan yang kita terima, kalau kestabilan sih oke. Yang menjadi permasalahan ketika TP-Link CP220 kita gandeng atau kita kombinasikan dengan tenda O3, di sini yang terjadi saya bingung apa disebut ya, cuman agak sedikit terjadi ibarat trouble. Saya bingung apakah itu kesalahan di dalam faktor penyetingan atau pengaruh terhadap kedua alat tersebut. Tapi kalau kondisi kestabilan dia di dalam jaringan yang pemancar, artinya sinyal yang diberikan atau data yang dipancarkan oleh TP-Link ke tenda, oke, sangat stabil. Saya akui saya stabil, sangat stabil. Cuman di tengah jalan itu yang tadi yang saya bilang terjadi trouble, itu saya kurang tahu apakah dia faktor daripada penyetingannya, saya masih bingung. Nah, yang dimana dia terjadi permasalahannya itu terjadi begini. Ketika sinyal itu terkadang dia lancar, koneksi internet bagus, it's okay, it's don't worry, nothing problem. Tapi terkadang selang dari jangka 5 menit kemudian down. Jadi bandwidth yang dia bawa, misalkan kemarin kita set tembus sampai 25 Mbps. Ya. Kita tes speed itu tembus sampai 25 Mbps. Nah, berarti saya jamin itu kalau settingan oke. Nah, yang cuman dia terjadi 5 menit kemudian dia itu down. Dia itu sampai 0, apakah faktor, cuman yang saya kasih itu model penyetingannya yang TP-Link sebagai access point dan yang tenda O3 sebagai WISP ya, WISP. Nah itu dia. Tapi seharusnya memang kalau dia tuh harus jadi klien, TP-Link jadi access point dan diterima oleh tenda O3 yang menerima berstatus sebagai atau dalam mode klien dan seharusnya dibuang lagi gitu. Cuman karena kekurangan kondisi peralatan di lapangan, itu kita jadi tenda O3-nya jadi satu alat, dua tugas. Artinya tangkap dan buang. Saya rasa kesalahannya di sana dia. Ya, karena ini dalam faktor kondisi dibilang bisnis bukan juga ya. Artinya dibilang bisnis boleh juga. Ini sebenarnya kita hobi, karena kita hobi di bidang komputer, apalagi di bidang networking ya, makanya kita coba gitu ya. Nah, kali ini kita coba setting, bagaimana pemasangannya dan bagaimana kondisi fisiknya. Kita coba yang namanya bongkar atau otak-atik yang namanya Air Max Sector ya, Air Max Sector keluaran daripada Ubiquiti ya. Jadi ini pemancarnya ini katanya direksional. Nah, jadi direksional yaitu bisa vertikal bisa horizontal.
bisa vertikal bisa horizontal. Ya seharusnya dia, kalau saya rencananya mau taruhnya dia horizontal dulu dia gitu kan, horizontal dulu. Nah biar kondisi fisiknya di apa kan, nah apa namanya, kondisi fisiknya biar antenanya itu penyebarannya luas gitu. Nah jadi ini adalah Air Max sektor 2,4 GHz ya, 2,4 GHz 2x2 ya, 2.2 MIMO ya, Air Max sektor MIMO sebenarnya, base station sektor antena, yaitu model AM2G 15 min 120 ya. Sekali lagi, Air Max sektor keluaran Ubiquiti di model AM2G 15 min 120. Oke, bagaimana sih isinya di belakang? Bagaimana sih kondisi fisiknya? Kita bongkar sama-sama. Oke, coba kemari. Nah, ini ada ya, apa saya dibilang kota bukan juga sih, yang bantu-bantu lah. Memang mereka itu teknisi juga ya. Nah, ini dia. Kalau secara fisik ya, kalau secara fisik dilihatin begini, antenanya lumayan panjang ya, lumayan berat. Kalau diangkat dia ini, saya rasa ada 8 kiloan gitu. Bukan maksudnya 8 carnya 8 kilo, bukan. Artinya beratnya ini 8 kilo, tapi saya nggak tahu di dalamnya apa, ada apa gitu. Oke, nah kita bongkar aja. Iya, ini ada kotak-kotak ya, saya nggak tahu. Siapa tahu misalkan penculikan masukkan gitu ya. Ya, kita bongkar lagi. Wah, iya. Ini dia di dalamnya semuanya ada busa-busa ya. Oke. Ini perlu apa enggak ya? Saya kurang tahu. Saya rasa ini juga perlu, tapi tempatnya. Oke. Bagaimana pemasangannya? Nanti kita pasang sama-sama ya. Iya, ini dia kondisi fisik daripada ini udah kosong ya, lumayan berat. Kondisi fisik daripada Air Max sektor model 2G 15 ya, 2,4 GHz begini. Oh iya, ini ada water level ya, water levelnya. Oke, water levelnya. Ya, jadi bagaimana proses pemasangannya? Nah ini saya juga bingung. Jadi kita coba pasang sama-sama. Ini ada, maaf ya ribut, jadi seolah-olah kayak bengkel mesin ya. Ini ada use short bracket, and then saya kurang tahu juga. Pokoknya itulah ya. Nah ada baut juga. Oke, ini. Nah, jadi pasangannya ini ya. Ini pasangannya menggunakan Rocket M2 ya, keluaran Ubiquiti juga. Rocket M2 dia. Jadi ini dia Rocket M2. Nah, ini dipasangkan kemari nanti. Jadi ini sebagai radionya, pemancarnya, sebagai radionya, dan ini adalah antenanya. Kalau budget harga, tau lah ya produk Ubiquiti gimana. Semua orang saya tahu kalau produk Ubiquiti ya lumayan, budgetnya lumayan tinggi gitu ya. Nah, ini dia. Jadi bagaimana proses pemasangannya? Mari kita pasang sama-sama gitu. Oke? Kita sama-sama mengerti. Oke, ya, karena pemasangannya agak lumayan ya, jadi saya butuh yang namanya teman ya. Nah, kita akan coba langsung ya. Oke, ini langsung kita pasangkan U brackets pada atas.
dan langsung kita baut. Setelah itu langsung kita pasangkan pole brackets. Langsung baut. Langsung baut dalam. Oke, kemudian kita pasangkan pole bracket paling ujung lagi, satu lagi paling untuk bawah, U bracket untuk bawah. Langsung baut. Kemudian kita kasih pole brackets. Langsung baut. Kemudian kita langsung baut lagi. Setelah itu kita langsung cantolkan ke dinding. Kemudian ini kita gabungkan menggunakan roket M2. Kemudian kita hubungkan. Roket M2-nya kita hubungkan ke antenanya.
Oke, setelah itu kita tutup. Oke, setelah ini terpasang, kondisi fisiknya seperti ini. Jadi kita cantolkan pada dinding. Oke, langsung kita apa yang di bawah. Oke, kali ini kita lanjutkan melakukan penyetingan langsung terhadap roket M2-nya ya, terhadap roket M2-nya, yaitu yang mana roket M2-nya itu ini roket M2 Ubiquiti ya, yang mana roket M2 Ubiquiti ini kita kombinasikan dengan antena sektoral ya, Air Max antena sektoral yang model AM2G15 120 derajat ya. Sebagai ini kita kombinasikan yaitu dalam status mode sebagai access point ya. Jadi Ubiquiti ini
roket M2-nya itu kita gandeng dengan antena sektoral keluaran begitu juga yang Air Max ya, yang AM 2G15 120 derajat pada pengaturan atau mode access point. Ya, langkahnya apa yang perlu kita kerjakan ya, apa yang perlu pertama kali kita setting, yaitu mengganti alamat IP ya, mengganti alamat IP terhadap komputer kita yang mana tempat kita melakukan penyetingan terhadap roket M2-nya. Kenapa kita ganti alamat IP-nya? Nah, biasanya roket M2 itu memiliki alamat yaitu di 192.168.1.20. Nah, agar bisa kita meremote atau meremote untuk melakukan penyetingan terhadap roket M2 yang tadi, kalau roket M2-nya menggunakan alamat 1.20 ya, di alamat 20, maka komputer kita harus kita ganti juga alamatnya di segmen yang sama, misalkan 1.11, 1. Terserahlah. Yang penting dia itu di luar daripada 1.20, 1.1 dan ya. Jadi kita itu sisanya kita boleh menggunakan alamat berapa. Oke. Jadi kita langsung aja di mana cara menggantinya. Ya, langsung aja klik di kemari, kemudian pilih Open Network and Sharing Center, kemudian Local Area Connection. Di sini Anda lakukan pilih Properties, kemudian Internet Protocol versi 4 ya, TCP/IP 4 Properties. Nah, ini dia yang saya maksud. Jadi di sini ini yang 10 ini kita ganti menjadi 1. Jadi misalkan di sini alamat hostnya itu 100, sedangkan alamat roket M2-nya adalah 20. Oke. Nah, 1.20 roket M2 dan komputer saya adalah 1.100. Mereka itu masih di segmen yang sama, yaitu di 1. Kemudian kita oke kan. Kemudian close. Oke. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan lagi? Kita buka browser, terserah ya. Di sini saya tidak menyarankan Anda menggunakan browser apapun. Yang jelas di dalam tutorial ini saya hanya menggunakan Firefox. Sebenarnya tidak ada masalah dengan browser apapun. Oke. Asalkan mendukung dengan sistem roket M2-nya. Itu dia. Seterusnya, apa yang perlu dilakukan di sini di setting? Ya, yang kita lakukan yaitu memanggil alamat IP yang tadi. IP siapa? Bukan berarti IP komputer 1.100. Yang kita remote itu adalah Ubiquiti-nya, roket M2-nya. Berarti di situ kita panggil alamat roket M2-nya, yaitu 192. Nah, 168.1.20. Ketepatan sudah ada ya. Saya sudah pernah menyeting ini berarti. Oke, kemudian kita oke. Ntar. Ya, di sini terjadi sebuah peringatan yang menganggap alamat ini sebagai beresiko gitu, sebagai serangan gitu ya. Jadi di sini tidak perlu karena kita jelas roket M2 ini kita ketahui. Jadi kita langsung aja klik kemari tingkat lanjut dan kita geser ke bawah, scroll, terima risikonya. Oke. Ya. Biasanya inilah tampilan dashboard daripada roket M2 ya. Yang roket M2. Ya, ini tampilannya. Nah, di sini kita langsung diarahkan terhadap username, password, country, and language. Nah, di sini biasanya password username standarnya itu adalah UBNT dan passwordnya juga adalah UBNT. Ya, ada yang perlu kita ketahui yaitu di country. Jadi di sini saya menggunakan country yang nantinya adalah United States. Kenapa kita menggunakan country United States? Nah, karena transmit powernya untuk negara United States itu adalah sampai dengan 27 dBi ya, sampai dengan 27 dBi. Sedangkan untuk Indonesia itu
itu kalau nggak salah saya cuma hanya sampai 5 dpi. Nah, jadi di sini perlu ya, ini sini sangat perlu kita perhatikan. Untuk country-nya kita pilih itu adalah United States agar transmit powernya lebih besar. Atau singkat cerita, jika Anda ingin membutuhkan transmit power yang lebih besar, silakan Anda memilih negara United States. Sedangkan jika Anda membutuhkan transmit power yang rendah, silakan Anda pilih negara kita sendiri, negara Indonesia. Oke. Di sini United States. Ya, kemudian I agree, setujui, kemudian silakan login. Ingat, untuk username-nya adalah UBNT, passwordnya juga UBNT, country-nya United States, dan bahasanya adalah in English. Oke, jangan lupa ya agree, kemudian login. Ya, inilah tampilan awal daripada tampilan utama. Tampilan bagian depan itu bagian Rocket M2 nya di sistem. Inilah sistem utamanya. Dia itu di sini di model device atau device model Rocket M2 ya. Nah, di sini banyak sebenarnya pengaturan tab-tab ya. Ada main, wireless, network, advanced, service, dan system. Oke. Nah, jadi karena di sini Rocket M2 ini yang kita ganteng dengan antena sektoral AM 2G15 120 derajat ini, jadi ini rencana saya ini kita jadikan sebagai access point. Jadi tidak panjangkan lebar, langsung aja menuju ke wireless. Ya. Di wireless ini apa yang perlu kita setting? Yaitu wireless mode. Di wireless mode ini pilihlah dia sebagai access point. Dan di sini Anda ganti SSID-nya sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Ya, keinginan Anda sendiri. Di sini saya menggunakan namanya CCIT. Oke, CCIT. Jika Anda ingin menyembunyikan alamat SSID-nya, Anda tinggal checklist. Tapi sini saya tidak perlu melakukan checklist karena saya ingin jadikan access point untuk masyarakat. Jadi ini tidak perlu saya checklist agar masyarakat tujuannya mengetahui SSID kita. Oke. Country-nya tetap ya, country-nya tetap. Kemudian ininya juga tetap, dan seterusnya. Di channel width. Di channel width sini ada banyak pilihan. Ada 5 MHz, 8, 10, 20, 30 sampai 40. Ya. Nah, ini silakan Anda tentukan sesuai dengan daerah Anda. Jadi ketepatan kebutuhan di daerah saya itu menggunakan 20 MHz. Makanya sini saya tentukan 20 MHz. Oke. Nah, seterusnya frekuensinya sebenarnya kalau untuk United States frekuensinya lebih banyak. Ya. Tapi ini saya jadikan auto aja. Nah, dan di sini extensionnya ini nggak perlu diubah. Kemudian antenanya. Jadi disinilah kita tentukan atau pilih antena yang kita gandeng. Jadi ketepatan saya menggunakan antena AM2G15 120 derajat yang silakan Anda pilih sini. Ya, itu banyak pilihannya. Untuk Rocket M2 ini banyak, dia itu dapat menggunakan antena AMO, ada antena AM, dan ada antena RD ya. Jadi saya menggunakan antena AM 2G15 120. Oke. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi, output powernya ya. Output powernya. Nah, dia itu kalau kita menggunakan negara United States itu sampai 27 dBm ya. Coba kita cek ini. Nggak bisa ya. Oke. Nggak bisa dibuka lagi. Oke. Kemudian ini standar aja, dan ini kita kasih nih. Oke. Paling tinggi. Nah, untuk security kita di sini saya tidak ada, saya bebas. Kenapa? Untuk yang memberikan security itu saya gunakan
Yang memberikan security itu adalah di sini nantinya adalah MikroTik gitu maksud saya. Jadi kalau kalau Rocket M2-nya dia itu tidak menggunakan security. Jadi siapapun boleh mengakses Rocket M2-nya. Tapi untuk membatasinya nanti itu adalah MikroTik. Oke. Kalau sudah kira-kira sudah oke, kemudian Anda klik change. Ya. Kita langsung diarahkan untuk mengganti password. Ya, kita diarahkan untuk mengganti password. Di sini password standarnya itu adalah UBNT. Ingat ya, password bawaannya adalah UBNT. Dan new password. New password terserah Anda menggunakan password apapun ya. Nah, Anda menggunakan password apapun, mau password kesayangan Anda terserah ya. Oke. Iya, kalau sudah oke, langsung change. Oke. Change. Nah, seterusnya kita lakukan di bagian setting ya, map system ya. Kita melakukan penyetingan di bawah sistem, yaitu apa? Ini device name-nya biarkan saja, terserah. Kalau Anda ingin menggantinya terserah, nggak masalah ya. Nah, yang untuk saya yang perlu itu adalah untuk start update-nya ya. Itu saya aktifkan, kemudian pilih tanggal hari ini gitu. Oke. Ketepatan ini tanggal 26 bulan Juli 2020. Iya. Untuk administratornya dia itu masih menggunakan tetap UBNT. Ya. Jadi masih tetap menggunakan UBNT. Tapi sini saya ganti menjadi CCIT. Oke. Seterusnya, oh iya. Di sini perlu Anda ketahui, jika Anda misalkan ingin suatu saat misalkan alat itu adalah terjadi error ya, terjadi error sendiri. Nah, otomatis kita melakukan reset. Di sini ada tombol reset, silakan kita reset ya. Jadi setelah kita reset, nah otomatis kita diarahkan ke penyetingan awal. Nah, jika Anda istilahnya tidak mau repot untuk melakukan penyetingan satu persatu, di sini boleh Anda langsung backup ya. Boleh Anda langsung backup pengaturan yang kita lakukan dari awal tadi. Bagaimana caranya? Ya udah tinggal kita klik download. Oke, download dan simpan. Nah, untuk besok misalkan terjadi, bagaimana cara memasang kembali pengaturan itu? Yaitu tinggal klik telusuri dan kita cari di mana. Oke. Setelah itu kita klik change. Oke. Dan kita apply. Iya. Kita coba klik ke main. Kita lihat. Ini membutuhkan waktu agak lama ya, karena produk Ubiquiti ini sangat rentan ya, baik terhadap prosesornya, baik terhadap sistemnya juga ya. Oke, ini langsung kita panggil lagi 192.168.1.20. Nanti kita akan diarahkan ke login lagi. Ketepatan tadi saya sudah mengganti username-nya dan passwordnya. Silakan Anda masukkan kembali. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, yang kita lakukan penyetingan terhadap yang tadi itu adalah ini dia. SSID-nya sudah berubah menjadi CCIT. Dia itu menggunakan antena AM2G 15 120 derajat di 15 dBi dan transmit power 27 dBm ya. Nah, ini adalah 100 Mbps full ya. Nah, artinya karena kita melakukan penyetingannya menggunakan laptop atau komputer, jadi komunikasi antara Rocket M2 nya dengan laptop itu menggunakan kabel LAN. Makanya sini dia LAN
Dan di sini belum ada yang terhubung ya, belum ada yang terhubung ya, belum ada yang terhubung. Coba kita hubungkan satu dulu ya, kita hubungkan satu dulu. Oke. Oh ya, masih apa ya, masih agak payah karena masih dalam proses penyetingan. Oke. Oh iya, di sini. Nah, kenapa payah? Iya, di sini Air Max. Nah, Air Max setting. Di Air Max settingnya nih, Anda di sini melihat ada ya kotak checkbox ya, checkbox. Nah, untuk apa? Di sini terjadi kita temukan sudah di checklist sekian. Kenapa? Artinya gini, jika checkbox ini kita aktifkan, artinya berarti semua produk atau semua vendor yang di luar daripada Air Max ini itu tidak bisa terhubung. Misal Air Max-nya nanti misalkan ada router lain yang ingin mengakses Air Max ini, jadi dia itu tidak bakal terhubung ya. Jadi jika kita ingin mengkombinasikan beberapa vendor dengan Air Max ini, jadi ini kita unchecklist ya. Perlu diingat ya, perlu diingat jika kita ingin mengkombinasikan beberapa vendor, misalkan Tenda, TP-Link, Totolink, Huawei, entah apalah yang router lain. Jika kita ingin vendor lain ingin mengakses Air Max ini kita unchecklist. Jangan di checklist ya. Kemudian kita cek. Oke, kita cek apply. Iya. Oke, saya rasa untuk setting Rocket M2 yang dikombinasikan dengan antena sektoral cukup sampai di sini. Saya rasa cuma itu ya. Iya, saya rasa cuma ini. Oke, udah fix ya. Saya rasa untuk pengaturan ya, untuk pengaturan atau penyetingan terhadap Rocket M2 yang digunakan sebagai access point hanya ini untuk pengaturan dasarnya. Oke, jika anda ingin bertanya-tanya bagaimana pengaturan selanjutnya, silakan Anda berkomentar di kolom komentar kita di bawah ya. Silakan Anda berkomentar. Saksikan terus video-video kita, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe ya. Masih jika subscribe Anda masih berwarna merah, silakan Anda klik biar warnanya berubah ya. Nah, berubah menjadi warna abu-abu ya, bukan berubah jadi Power Rangers gitu. Oke, silakan Anda subscribe, silakan Anda suka, dan jangan lupa bunyikan mengaktifkan tanda loncengnya biar Anda mengikuti atau terupdate dengan video-video kita yang terbaru. Oke, jika kedepannya mungkin klien kita akan ada kita bangun menggunakan antena sektoral juga ya, tapi modnya bukan access point lagi, nanti mungkin di bagian WISP ya, WISP. Oke, saksikan terus, ingat jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time, bye.